Oke teman-teman, selamat sore. Mulai dengan saya, Surya MS Trade and Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 19 Mei 2022 ya. Hari ini untuk IHSG-nya masih lanjut naik ya. IHSG-nya masih lanjut naik seperti ini, teman-teman. Nah, kenaikan kali ini itu adalah didorong oleh sektor teknologi, teman-teman ya. Seperti ini ya. Di mana salah satunya ada saham GoTo di dalam komponen sektor teknologi tersebut, yang mana dia berada dalam market cap kelima, sehingga pergerakannya mampu mendorong IHSG untuk naik lagi. Oke, baik teman-teman, sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya, bahwa saya Surya MS Trade tidak terima titip dana trading, jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke teman-teman, sektor itu memang berganti-ganti ya teman-teman. Kalau kemarin-kemarin IHSG ditarik dengan menggunakan banking big cap, teman-teman. Banking big cap menarik IHSG terus akhirnya keluarlah ya data rilis inflasi Amerika, yang mana itu ternyata signifikan memberi pengaruh ke bursa-bursa Amerika juga bursa dunia, teman-teman. Dan juga mempengaruhi sektor perbankan karena ini terkait inflasi. Kalau inflasi dikendalikan dengan monetary action berupa meningkatkan suku bunga, teman-teman, dan suku bunga biasanya berimbas ke perbankan, ke leasing, ke finance kendaraan, rumah, seperti itu ya. Terus ya kira-kira IHSG dan ya indeks-indeks dunia seperti itu terkoreksi. Nah, terus kemarin setelah sektor-sektor keuangan big cap, banking big cap itu terkoreksi namun sudah mulai rebound dan sepertinya sekarang ketemu resistan. Nah, sekarang ganti sektor teknologi, teman-teman. Udah sekitar 3 hari ini sektor ini bergerak ya. Ya kalau kemarin-kemarin sektor ini ya mungkin tidak ada komponen GoTo. Nah, sekarang kita bisa ngelihat ini ada GoTo ya. Kemudian kalau juga kemarin-kemarin ada Arto. Itu yang saya bilang kemarin, ini adalah yang harus kita perhatikan dalam pembentukan indeks, karena bisa jadi sekarang untuk naik turun IHSG itu tidak hanya menggunakan big cap bank, tapi bisa juga menggunakan komponen-komponen yang ada di sini. Pokoknya komponen yang ada di sini, kalau teman-teman itu masih trading di Bursa Efek Indonesia, ini wajib kita perhatikan untuk melihat pergerakan dari indeks seperti itu. Oke, jadi kali ini ya, memang untuk indeksnya masih naik lagi. Dorongannya, seperti tadi saya bilang, adalah saham GoTo, saham kemudian Arto ya. Secara umum nanti akan saya bahas secara detail seperti itu. Jadi kenaikan terutamanya didorong oleh GoTo, MDKA, Arto. Namun demikian sebenarnya IHSG sendiri saat ini masih diberatkan oleh saham-saham sektor big cap banking seperti ini, BCA, BRI ya, Bank Mandiri, BNI saat ini masih merah. Kemudian juga ada consumer juga masih merah seperti itu. Jadi ya mungkin kalau IHSG-nya tidak diberatkan sektor-sektor tadi, kenaikan hari ini bisa mulus. Nah, kita bisa ngelihat bahwa untuk rentang hari ini IHSG ini cukup lebar ya teman-teman. Ini mulai dari sini ya. Di bawah ini adalah di sekitar 6618, kemudian high-nya adalah di 6840-an. Jadi rentangnya lebar, 6618, 6819. Kenapa bisa seperti ini? Ya kalau kita lihat karena ya tadi malam indeks dunia ini turun dalam ya teman-teman. Nah seperti ini, Dow Jones, Nasdaq, SP 500 itu minus di atas 3. Ya, kalau sekilas yang saya baca tadi adalah masih terkait dengan kekhawatiran inflasi. Seperti itu di berita yang saya baca. Termasuk negara lain juga, selain Amerika juga inflasinya juga
meningkat seperti itu. Jadi itu kekhawatiran yang akhirnya bursanya juga turun dalam ya kemarin. Nah, terus biasalah kalau malamnya itu indeks Amerika turun dalam ya. Seperti ini biasanya paginya orang pada jualan. Itu bisa dilihat di beberapa saham-saham teman-teman. Itu bentuk chartnya adalah open di bawah turun dulu ya. Open di bawah turun dulu. Contohnya ya kita lihat di dalam chart menit. Nah seperti ini open di bawah turun dulu ya. Open di bawah turun dulu. Ini sama BCA juga open di bawah turun dulu. Dan untuk big cap banking sayangnya mostly mereka closingnya masih belum bisa di atas opennya. Jadi ya sementara memang ISG-nya masih diberatkan oleh saham-saham itu tadi teman-teman. Masih diberatkan oleh saham-saham itu tadi. Nah terus seperti ini. Nah untungnya untuk ISG ini tertolong oleh saham-saham dari sektor teknologi teman-teman. Dari sektor teknologi. Nah kita bisa ngelihat di sini yang paling tinggi ini adalah sektor teknologi. Nah komponen sahamnya itu ada GoTo salah satunya. Di mana GoTo dia berada di market cap kelima. Sehingga memang IHSG saat ini kenaikannya didorong oleh saham teknologi. Seperti itu. Nah, closingnya dari IHSG ini bisa dekat dari 38,2 retracement teman-teman. Di kisaran hampir dekat di 6833. Closingnya dari IHSG adalah di 6823 kurang 10 itu udah sampai di resistan. Nah, kalau kita lihat dari big picture trennya, IHSG ini masih oke banget ya. Ini kita bisa ngelihat dari tren awal COVID ya, awal COVID Maret 2020, teman-teman, sampai kemarin koreksi di 6.500-an. Kalau kita melihat tren pendeknya, memang dia koreksinya wajar nih, sampai 50 retracement. Kalau kita lihat dari tren yang lebih besar, malah koreksinya tuh ringan ya. Karena hanya sampai di area kuning ini. Area kuning ini adalah support pertama atau di 23,6 retracement. Dan sekarang IHSG-nya udah mantul lagi dari kuning. Nah, seperti yang sering saya sampaikan di Fibonacci. Ketika ada satu tren naik, nah kita bisa ngeliat ini. Ada satu tren naik. Dan dia terkoreksi di dalam Fibonacci-nya, itu koreksinya hanya sampai di 23 retracement dan mantul. Ataupun dari 38,2 retracement dan mantul. Nah, itu koreksinya kecil sekali teman-teman. Ini seperti yang terlihat di IHSG. Sampai kuning dia mantul dan seperti ini di kuning ini memang area konsol, support konsol. Kemudian di sini juga merupakan support. Jadi memang cukup confirm bahwa area ini adalah support penting dari IHSG. Dan ketika sentuh tersebut mantul. Oke teman-teman, itu sementara bahasan untuk indeks. Jadi secara tren masih sangat bagus. Baik, kemudian bahasan berikutnya teman-teman. Ini sebenarnya udah terkait tadi penggerak indeksnya. Penggerak indeksnya apa Pak hari ini? Ya silakan teman-teman lihat penggerak indeksnya adalah GoTo ya. Dia naik 12,9, kemudian ada MDKA, ada Arto. Nah ini sebenarnya simple banget nih clue-nya saya hari ini. Kalau teman-teman lihat hari ini saya mantengnya GoTo sama Arto ya. Itu tadi GoTo masih harga 230-an, Arto masih 71-an ya teman-teman. Ya itu sebenarnya clue saya. Jadi gini, ini adalah trading pad saya. Ini adalah tampilan trading pad saya, di mana ketika trading ya saya paling dua saham aja seperti itu. Nah ini GoTo memang saya pantau dari kemarin, dan saya kemarin udah masuk, udah trading, kemudian udah loading lagi sepertiga, dan hari ini saya masuk lagi. Saya ada trading juga hari ini, dan ada hold juga sebagian seperti itu untuk GoTo dan Arto. Alasannya jelas, Arto turunnya berhari-hari, saya tunggu memang ada rejection, dan memang Arto ini sudah sampai targetnya. Kalau GoTo sudah di bawah IPO ya, terus saya memiliki kepercayaan kalau saham IPO itu ada semacam kewajiban ditarik seperti itu. Apalagi ini kan turunnya dari si GoTo ini kan juga udah berhari-hari ya, seperti ini. Pun demikian kalau kita lihat Arto ya. Pun demikian kalau kita lihat Arto juga ARB-nya udah berkali. Jadi memang saya itu pemburu saham ARB. Ketika dia sudah rebound baru saya masuk. Karena saya berprinsip
Yang turun tidak akan turun terus, pasti akan ada technical ataupun dead cat bond. Setelahnya kita baru tahu itu technical rebound ataupun dead cat bond ataupun reversal ya. Terus yang turun tidak turun terus, kemudian kita itu membeli ketika mau naik. Jadi jangan masih turun seperti ini, jangan masuk dulu ya. Ketika mulai ada rebound, mulai ada sinyal-sinyal penguatan, baru kita kejar seperti itu. Nah, terus tadi saya sampaikan bahwa untuk penggerak indeks kali ini adalah saham-saham teknologi ya, teman-teman. Teknologi ini kita bisa ngelihat di sini, teknologi ini paling tinggi. Dan teknologi ini kalau kita bongkar, ternyata komponennya adalah GoTo. Ya, GoTo komponennya seperti itu. Terus kemudian selain itu ada Arto, ada MDKA ya. Namun demikian indeks kita, teman-teman, itu hari ini diberatkan oleh Big Cap Bank. Nah, ini BCA, BRI, Bank Mandiri, BNI. Ini pemberatnya. Ada sektor konsumer juga memberatkan. Kenapa? Karena sektor konsumer naiknya juga udah kenceng. Dan candle-candlenya ketemu resistan beberapa kali. Ya walaupun belum tentu dia akan koreksi. Belum tentu dia akan koreksi karena sebagian ada koreksi, sebagian ketemu resistan. Namun demikian ya mungkin orang sudah males ketika saham-saham tersebut sudah mulai ketemu resistan. Nah, terus juga beberapa sektor juga yang mempengaruhi memberatkan IHSG adalah coal. Coal teman-teman itu saya lihat tadi beberapa ya memang ada yang tembus resist tapi terus turun. Seperti itu. Jadi 3 sektor itu memberatkan IHSG. Oke teman-teman, sekarang kita melihat regional. Jelas tadi malam Dow Jones, Nasdaq, dan SP 500 itu dalam ya turunnya 3% lebih lah seperti itu. Terus kemudian kalau Nikkei kan hari ini ya, hari ini Nikkei sih turun 1,8 seperti itu, Hang Seng juga. Terus sore ini Eropa juga merah. Jadi sebenarnya secara regional indeksnya itu lagi nggak bagus regionalnya. Nah teman-teman kalau bisa kalau mau lihat itu di sini di bahasan yang ini dia lebih detail. Nah, seperti ini adalah ya sebentar teman-teman ya, saya klikkan seperti ini. Ini untuk bahasan indeks. Nah kita bisa melihat kalau tadi cuma angka-angka saja, teman-teman bisa melihat bahwa memang Amerika ini lagi downtrend dan tadi malam turun setelah 4 hari naik ya. Jadi kalau misalkan ya nanti terlalu lama kalau saya bahas. Intinya dia harus cukup ekstra waspada untuk indeks Amerika karena ketika nggak naik turun. Nah ini penurunan seperti ini hanya dead cat bond aja. Bisa jadi kalau nanti tembus lagi di bawah lowestnya itu harus sangat-sangat hati-hati karena itu bisa turun lebih dalam. Nasdaq juga, SP 500 juga ya. Ini Hang Seng hari ini sih memang dia masih merah. Tapi kita bisa melihat bahwa dia ada penguatan. Seperti itu, ini Nikkei juga sama, teman-teman. Nah, ini Eropa closingnya turun. Eropa ini indeksnya mengikuti resistan yang saya bikin ya. Ketika ketemu resistan, nurut dia turun seperti itu. Ya, ini juga sama turun. Nah, itu tadi adalah untuk indeks, teman-teman. Terus sekarang coba kita tengok dulu untuk harga komoditas ya. Harga komoditas, nih kita lihat untuk harga coal. Coal masih bagus teman-teman, coal masih bagus. Namun demikian saham-saham coal kan rata-rata di resistan. Dan ketika sektor di Indonesia masih digerakkan oleh sektor-sektor teknologi, mungkin karena pemainnya sama, jumlah duitnya sama, hanya trading aja seperti itu. Ya mungkin untuk sementara memang slow-slow dulu sektor-sektor coal walaupun harganya masih naik seperti ini. Terus kemudian untuk harga gold ini teman-teman, gold ini ya masih di bawah aja. Palm oil masih di dasar nih, masih di support aja. Namun demikian untuk sektor CPO ini termasuk sektor yang menarik untuk hari ini ya. Nikel juga slow down nih, turun terus. Namun demikian saham-saham metal hari ini ternyata malah bergairah. Apakah karena adanya berita Tesla akan bikin pabrik ya teman-teman. Muncul berita lagi hari ini di Indonesia ya. Natural gas ini retracement setelah kemarin naik. Seperti itu. Apalagi ya intinya untuk sektor komoditas memang naik turun seperti itu ya teman-teman. Memang seperti itu pergerakannya.
Oke, setelah tadi kita bahas untuk sektor-sektor, sekarang sektor maksud saya komoditas. Nah, sekarang teman-teman coba kita tengok nih, untuk hari ini itu untuk sektornya itu digerakkan oleh apa? Ini sebenarnya berulangan aja. Jadi untuk sektor hari ini, ya ini memang real time ya teman-teman. Kalau dari pagi tadi, penggerak indeks itu hanya sektor transportasi, di mana di sini transportasi yang ini. Kalau closingnya memang turun. Sektor transportasi itu tadi banyak, saya lihat banyak didominasi oleh saham-saham kapal. Terus kemudian juga saham-saham IDX Technology yang di sini, ya. Ini akhirnya memimpin closingnya. Terus ada juga tadi adalah sektor apa ya? Saya lupa ya. Saya lupa ini ya. Saya harus buka Telegram. Oh, health ya teman, health. Dimana ya kita bisa ngelihat nih secara detail untuk sektor-sektor tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, kita coba perbesar nih. Ini yang memimpin untuk closing adalah sektor teknologi. Sahamnya apa aja teman-teman? Ini sahamnya adalah GoTo. Ya GoTo lah yang biasa saya pakai adalah GoTo dan MTK. Untuk sektor teknologi itu. Terus kemudian yang tadi pagi juga bergerak juga finance. Nah, finance itu ada Arto ini teman-teman masuk di sini. Nah, ini ada Arto, ada bank, ada BBYB. Nah, walaupun untuk sektor-sektor ini teman-teman, untuk sektor-sektor big cap banking hari ini nggak banyak bergerak ya, karena memang mereka udah duluan bergerak kan teman-teman, udah overheat seperti itu. Sementara perlu relaksasi seperti itu. Karena memang dari sisi kondisi global memang inflasi dunia lagi tinggi, inflasi negara-negara dunia tinggi, dan itu berpengaruh secara langsung ke saham-saham perbankan. Jadi ya mereka yang udah tinggi ini ketemu resisten. Nah sekarang untuk hari ini kan saya sampaikan tadi bahwa yang bergerak adalah sektor teknologi, biasanya itu terkait juga dengan bank digital teman-teman. Ini kita bisa ngelihat kalau kemarin bank digital tuh nggak bergerak, ya hari ini terpicu oleh gerakan dari Arto. Jadi ada Arto, Bank, BBYB ini mostly bergerak teman-teman. Ya walaupun geraknya variasi tapi ya kenaikan dari Arto dan GoTo ini men-trigger pergerakan sektor-sektor bank mini atau yang identik dengan bank digital seperti itu. Kemudian ada lagi tadi ada Indeks Health. Ini sebenarnya tadi pagi itu bergerak teman-teman. Sahamnya apa aja? Kalau di sini ada yang biasa saya bahas di sektor farmasi adalah Mika Ira. Nah, untuk Sido memang ternyata kalau di sepertinya overlapping antar sektor ya kalau di indexing di sini. Ini masuk healthcare. Memang di Sido ini tadi saya lihat juga memang kenaikannya tinggi, teman-teman. Sekilas saya intip seperti itu. Oke, teman-teman, itu tadi adalah bahasan untuk sektor ya. Kemudian nah ini akan saya bahas secara cepat aja ya teman, karena akan bosenin seperti itu, akan bosenin kalau saya bahas secara detail banget. Nah sekarang sektor banking akan saya satuin, banking digital sampai consumer ya, ya banking sampai digital aja deh. Nah sekarang sektor banking big cap, banking big cap seperti yang saya sampaikan tadi, ini karena rata-rata kemarin cukup tinggi naiknya dan kemudian dirilislah berita-berita bahwa inflasi dunia ini tinggi. Dan itu membuat para trader ini juga ekstra waspada untuk saham-saham big cap banking ya. Kemudian saham-saham properti seperti itu. Karena ya ini berpengaruh kalau misal seandainya nanti suku bunga dinaikkan. Ya karena inflasi itu actionnya adalah di istilahnya inflasi yang tinggi itu langkah action monetary actionnya adalah dengan menaikkan suku bunga ya, walaupun memang belum BI belum, tapi kalau misalkan the Fed naikin suku bunga terus, apalagi sekarang kemarin baru naik setengah ke 1, baru naik setengah, yang saya baca adalah kenaikan bisa sampai 2,5 sampai 2,75, which is itu mungkin terjadi setiap 3 bulan seperti itu. Jadi memang ya sementara memang kita cukup hati-hati ke big cap banking karena mereka juga sudah overheat di puncak-puncaknya seperti itu. Ya walaupun ya memang COVID sudah dirasa over, sudah
endemik seperti itu. Ekonomi bangkit dan banking itu biasanya lari kenceng. Tapi kemarin juga di Indonesia sendiri juga Pertalite naik, Pertamax naik, kemudian tiket naik, kebutuhan lebaran naik. Bisa jadi inflasi bulan ini juga akan naik seperti itu ya. Seperti itu teman-teman. Jadi big cap banking rata-rata itu masih ketemu resistan. Yang saya lihat pergerakannya bagus itu masih keluar dari range-nya itu BNI ya. Kalau yang lainnya ini masih masuk kembali kering. BNI ini masih cukup oke ya. Masih cukup oke, reboundnya dia ini memang ketemu resistan di 38 retracement, 50 retracementnya di 89. Kalau yang lainnya ini memang reboundnya masih belum ya, karena dia masuk lagi ke area konsol areanya. Jadi resistan pertama pun sebagian belum. Jadi memang masing-masing banking ini memiliki kekuatan naik yang berbeda ya. Kalau yang lain-lainnya secara umum sama, malah lebih turun ya. BJTM ini juga masih ketemu resistan, BJBR juga. Kemudian untuk digital banking saya rasa udah saya bahas tadi bahwa Arto yang turun terus ya. Dan Arto ini kan Bang Jago ya, Bang Jago, Gojek seperti itu, Gotonya jalan. Ya memang terkait ya Arto Goto. Memang kalau saya secara memikirnya secara simpel seperti itu. Jadi ketika yang sektor lain sedang terkoreksi dan ini ada sentimen bagus untuk Goto Arto ya, saya masuk di situ. Jadi saya bukan orang yang anti saham ya. Anti saham apapun apa gitu enggak. Jadi Arto bergerak men-trigger digital. Ya seperti itu. Digital lain juga bergerak seperti ini. Ya kalau prinsip saya sih main yang ada sentimennya ya. Arto Goto. Kalau yang lainnya ini kan karena istilahnya ketarik oleh sentimen Arto kan seperti itu. Jadi kita harus jeli memilihnya. BBI sama bergerak juga seperti itu. Agro, BRIS belum ya. Agro tuh saya kemarin sempat masuk dan cut loss teman. Cut lossnya 1 poin ya. Nggak apa-apa ya. Udah keganti jauh sama Arto Goto seperti itu. BNLI pun ya BNLI naik-naik terus turun lagi seperti itu. Kalau yang lainnya sih saya lihat nggak ada sinyal-sinyal. BGTG aja melanjutkan kenaikannya walaupun dia turun. Tapi men-trigger MA35 teman-teman. Kemudian BNBA ya. Terus Bevin ya. Bevin ini testing resistan kemarin gagal, hari ini turun lagi. Amar Bimas ya, Bimas lanjut lagi. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau menurut saran saya, tradinglah pada apa yang ada sentimen ya. Kalau di sini sih di digital sini saya yang pegang cuma Arto ya karena terkait GoTo dan juga Arto ini kan juga posisinya dia berada di sini di market cap besar-besar ini. Pokoknya saham-saham yang terkait market cap besar ini, market cap-nya besar, big fund-nya banyak masuk. Maksudnya trader-trader besar itu cenderung masuknya di market cap tinggi. Jadi jangan korbankan dengan teman-teman masuk ke saham-saham big cap kecil, market cap-nya kecil seperti itu. Ternyata lebih mudah untuk trading di saham-saham yang volatil, tetapi market cap-nya tinggi. Karena di situ ya banyak yang main juga, banyak yang trading di situ juga. Seperti itu. Jadi intinya tradinglah hanya pada yang ada sentimen. Kemudian untuk Astra teman-teman ya, untuk Astra itu, nih catatan saya ambil dulu. Untuk Astra itu catatan saya masih dalam rentang yang sama ya. Astra Gravia dia berada di support ya. United Tractor ketemu resistan, sedangkan untuk Astra internasionalnya masih ranking antara, kalau dalam tren besar ini antara 23 sampai 38. Ya, masih ketemu resistan seperti itu. Nah, kemudian sektor consumer ya teman-teman. Untuk sektor consumer ini teman-teman saya rasa harus berhati-hati ya karena ini kan udah naik duluan ya. Ya memang beberapa consumer belum bergerak seperti Garuda Food ini ketemu resistan, Mayor malah belum bergerak. Indofood ketemu resistan ya. Ases ketemu resistan di bawah. Bedanya kalau Indofood resistannya di atas. Jadi resistan atas lah seperti itu. Kalau ini resistan baru masih di bawah yang Ases. Unilever, Indofood masih oke, tapi ketemu resistan semua ya teman-teman. Kino retracement, balik dari retracementnya masih ketemu resistan. ICBB, nah Sido ini di sini saya masukkan ke consumer teman-teman. Ternyata dia kalau di sektor lain masuk healthcare ya. Nah untuk Sido teman-teman, dia kemarin break dari konsol areanya di sini. Ya break dari area konsolnya di sini.
nggak persis di 38 di 23,6 retracement. Cukup menarik sih itu, tapi saya jarang banget trading di sini. Selanjutnya ada HMSP ketemu resistan juga teman-teman. Terus kemudian untuk energi ini masih belum kemana-mana ya. Catatan saya hanya Akra aja yang menarik karena dia rebound dari ini ya, dari retracement dia, dari support dia di 23,6 retracement. Nah, kemudian untuk sektor sawit ini catatan saya adalah lagi cukup menarik ya sektor ini. Kemarin kan dia untuk sektor-sektor CPO ini kemarin dia bermain dalam rentang yang sama, artinya nggak kemana-mana. Tapi kalau kita lihat ini rata-rata sudah mulai panas lagi. Astra Agrolestari seperti ini. Dia antara 23 sampai 38. Saya nggak perlu menjelaskan lebih detail, kalau teman-teman ngikutin channel saya udah tahu lah seperti itu. Teman-teman pasti udah pinter, udah tahu semua support resist seperti itu. Kita ngelihat sekilas saja bahwa sektor ini sekarang mulai hangat ditandai dengan saham-sahamnya yang mulai bangkit ya. LSIP juga seperti ini ya. SSMS ya, intinya sebenarnya sih kuncinya adalah kemarin ini saham dalam rentang yang sama. Nah, pagi hari ini teman-teman tuh kalau mau ngelihat yang apa yang bergerak langsung aja ke sini. Ke sektor apa yang real time nih bergerak. Ini cepat sekali untuk tahu mana yang akan bergerak. Kalau end of day itu biasanya agak telat. Ya memang bersyukurlah bagi teman-teman yang punya waktu untuk bisa memantau market ya. Ya, ini rata-rata sih sampai TBLA ini cukup oke kenaikannya. Kalau yang lainnya sih masih berada di dasar. Ini smart aja ya. Gitu. Jadi intinya untuk sawit nih, Astra Agrolestari, LSIP, SSMS, 3 ya. Astra Agrolestari, LSIP, SSMS dia ada satu upside yang mulai menarik. Nah, kemudian sektor coal ya teman-teman. Sektor coal itu ini rata-rata ya macam-macam sih teman-teman. Nah, seperti ini ketemu resistan, ini harum terpengaruh metal juga. Ketemu resistan, harum. Nih kenapa kok bisa merah seperti ini Pak Harum? Karena rata-rata dia opennya turun. Nah, seperti ini. Opennya turun, tapi closingnya masih belum mampu di open. Ya, rata-rata seperti itu ya, nggak semuanya. Ini yang bagus tuh Doit. Nah, kalau Indo Tambang Raya, teman-teman, Indo Tambang Raya kita bisa ngelihat bahwa ITMG dia break supportnya seperti ini, break support. Jadi support berikutnya 37.50. Ini untuk Adaro juga break support ya. PTBA belum. Kalau PTBA masih tertahan di support. Kalau United Tractor nih masih ketemu resistan. Indika itu di support sekarang. Tapi cukup rapet ya, cukup rapet. Petrosi sekarang. Petrosi kita lihat. Nah, ini mantul dari supportnya Petrosi. Nah, ini ada catatan menarik teman-teman. Kalau yang lainnya saya kira skip aja, coba nggak kemana-mana dari kemarin. Catatan saya KKGI teman-teman. Nih KKGI dia break dari 38 retracement ya. Sehingga dia ada target di kisaran 61 di 528 KKGI, sama catatan saya ada TCPI. Ini udah 3 hari rebound ya. Ini kenaikannya ini udah bisa ngelewatin resistannya yang pertama. Nah, kemudian untuk metal teman-teman. Metal ini hari ini dia rebound barengan. Antam ya. Antam ini rebound berhasil ngelewatin resistan pertama ya. 50 retracement-nya itu masih cukup jauh ya. Di sini ya, besok saya ikut memantau lah 26 lah untuk Antam. Kunci ya di 26 ini karena ini konsol area juga. Kemudian Inco hari ini reboundnya kenceng ya. Kenceng ini. Namun sayang Inco udah sampai 50 retracement dan ada take profit. Tin sama ini yang belum. Tin sama Antam ya. Nah, kita lihat dulu. Resistannya dari Tins itu udah testing resistan pertama namun gagal. 50 retracement-nya masih jauh di sini. Ya kalau saya bilang 50 retracement-nya masih jauh, jangan terus diajar ya. Artinya mesti ngelihat besok ini masih makan kanan nggak. Nah kemudian MDKA. Ini MDKA ini simple kok sebenarnya. Kalau dia turun cukup dalam,
Dan ini juga ada supportnya, teman-teman. Support di garis ini dan dia mantul dari situ. Simple banget nih sebenarnya trading di MDK ini. Namun sayang juga MDK ini udah ketemu 50 retracement ya. Jadi teman-teman harus hati-hati. Nah, kemudian sektor telekomunikasi teman-teman. Untuk Telkom nih dia berada di supportnya. Indosat masih turun ya. Excelnya masih turun tapi sudah mulai ada doji. Ini friend juga nggak menarik jadinya. TBIG, TOWR kembali mencari support ya. Kemudian saham-saham terkait oil related, BRPT SA, TPIA nih masih pada turun. Kemudian saya satukan aja konstruksi properti ini masih belum ada menarik ya. Sekilas saja nih, ngapain juga kalau kita bahas terlalu detail. Sedangkan sektornya nggak begitu menarik ya. Ini properti konstruksi masih pada turun ya. Ya mungkin terkait kalau properti terkait suku bunga juga. Tapi memang ini ini downtrend juga dan secara tren masih downtrend, mesti harus priority ke yang lain dulu. Kemudian saya satukan juga untuk tol, ini masih mencari supportnya ya, jalan tol. Termasuk semen aja. Jadi intinya nggak banyak yang saya bahas kok. Jadi ini masih belum menarik semuanya semen, nggak usah dipaksakan. Nah kemudian media ya, saya jeda agak panjang. Media ini di sini ada MTK. MTK selain punya media dia kan juga punya rumah sakit teman-teman. Nah MTK yang saya sampaikan kemarin ini barang turun terus. Saya baru akan masuk ketika dia rebound dan saya sudah mulai loading tadi teman-teman. Oke memang dia ada area support di 1700-an ya. Tadi nggak sampai sih 1800 sudah pada beli ya. Yang turun tidak akan turun terus. Tetapi prinsip kita adalah ketika dia mulai ada reversal, mulai ada rebound, kita coba untuk masuk karena trading saham itu adalah membeli ketika mau naik dan menjual ketika mau turun seperti itu. Jadi di situ untuk media MTK saya pantau hari ini, saya masuk hari ini. Saham-saham yang umum saya bahas ini saya kumpulin jadi satu nih. Ini Saratoga masih belum ya. MTDL belum, IMA, CMJS masih belum ada. ASA ya. ASA termasuk yang saya masuk hari ini. Turunnya udah dalam dan ini dia baru resistan pertama di mana 2400 sudah 50 retracement. Same, kemudian Same alasan saya adalah kemarin dia naik tapi hari ini dia koreksi. Saya masih akan ngelihat, saya belum masuk sih, saya ngelihat dulu dia akankah besok ada kenaikan. Karena hari ini banyak saham yang menarik, jadi mungkin yang kemarin sudah buy ASA sementara jual dulu. Nah untuk grup LiPo masih dalam rentang sama teman-teman, nggak ada pergerakan. Kemarin saya sampaikan untuk LPCK hati-hati karena volatilitas tinggi dan memang kemarin candlenya adalah shooting star, hari ini berlanjut turun. Seperti itu yang kenapa saya bilang kita harus ngebaca candle. Kemudian untuk ayam nggak ada yang menarik nih. Nah untuk farmasi teman-teman, kemarin KF Inaf bergerak tapi ini sepertinya ya seperti itu aja. Yang cukup menarik adalah AGII ya. AGII kemudian Mika ya, AGI Mika karena Mika tembus resist, AGI karena rebound ketemu dia rebound, AGI ini rebound sudah hari keempat hampir sampai 38 sih. Terus kemudian ada Care ya. Care juga rebound walaupun ketemu resistan. Jadi seperti itu yang bisa saya sampaikan teman-teman ya. Kita nggak usah fanatik ke sektor tertentu, tapi kalau kita ngelihat ya, kalau kita bisa ngelihat ada sektor yang bergerak secara real time, ya segera saja teman-teman analisa. Dianalisa di sini seperti apa, chartnya seperti apa, baru kita putuskan. Apa yang saya tulis ini hanyalah peta perang hari ini. Dan untuk besok, kepastian naik atau enggaknya itu mesti ya kita lihat dulu sektornya dia bergerak atau enggak. Sektornya dia bergerak atau enggak, dan kemudian setelah kita tahu sektor dia
bergerak, kita cari detailnya ya. Misalkan kita lihat bahwa teknologi yang bergerak, kita cari detailnya, sahamnya apa. Oh, GoTo. Ya, GoTo, baru kita cek bid overnya, kita cek chartnya seperti itu, baru kita putuskan untuk masuk. Sebagai fast trader, bid over analysis ataupun tape reading, trader dengan tape reading, jadi peta hari ini adalah hanya peta, sedangkan keputusannya beli atau enggak hanya besok. Makanya kadang kalau saya dapat sinyal, saya share, kalau enggak ya saya lagi nggak sempat trading ya saya enggak. Dan ketika saya udah masuk, saya siap untuk cut loss. Kayak kemarin pun saya cut loss agro, switch ke GoTo, dan ya biasa seperti itu. Baik, demikian dari saya. Surya MS Retail Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.